Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zika Septivi dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konflik Vietnam yang dibimbing oleh Budian Handayani SPD MPD. Vietnam terletak di Asia Tenggara di semenanjung Indochina. Selain garis pantai di Laut Cina Selatan di sebelah timur, negara ini memiliki perbatasan dengan Cina, Laos, dan Kamboja. Dalam 2 dekade terakhir, Vietnam telah menjadi suatu perekonomian berkembang pesat dan tujuan wisata utama. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang telah tinggal di Vietnam selama puluhan ribu tahun dan negara ini memiliki sejarah yang sangat kaya dan budaya sebagai hasilnya. Konflik Vietnam berakar pada kolonialisme Prancis di Indochina pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Vietnam menyatakan kemerdekaannya dari Prancis. Tetapi, kolonialisme kembali diterapkan. Pada tahun 1954, Konferensi Jenewa membagi Vietnam menjadi 2 bagian di sepanjang paralel ke-17, dengan Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang tidak komunis. Konflik semakin memanas dengan dukungan asing, di mana Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Vietnam Selatan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Perang Vietnam akhirnya berlanjut selama 2 dekade, sebelum bersatu pada tahun 1975 di bawah pemerintahan komunis. Perang Vietnam bermula pada 1955 setelah pemisahan Vietnam Utara dan Selatan. Konflik ini dipicu oleh perbedaan ideologi komunis di utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan rezim anti-komunis di selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Faktor utama penyebab konflik Vietnam melibatkan campur tangan asing, perpecahan ideologis, dan aspirasi kemerdekaan nasional. Beberapa faktor kunci termasuk yang pertama itu ada kolonialisme Prancis. Dominasi Prancis atas Indochina memicu perlawanan nasionalis di Vietnam dengan upaya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Yang kedua itu ada pemisahan ideologis. Perbedaan ideologis antara komunisme di Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan pemerintahan anti-komunis di Vietnam Selatan memperumit situasi. Dan yang ketiga, ada peran Amerika Serikat. Intervensi Amerika Serikat dalam mendukung rezim di Vietnam Selatan untuk menghentikan penyebaran komunisme di Asia, menciptakan konflik berskala besar. Yang keempat, ada Perang Dingin. Konteks Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperkuat konfrontasi ideologis di Vietnam, di mana masing-masing blok berusaha memperluas pengaruhnya. Yang kelima, ada kerusuhan lokal. Faktor internal seperti ketidakpuasan rakyat Vietnam terhadap pemerintahan di selatan dan semangat kemerdekaan di utara juga berperan penting. Semua faktor ini berkontribusi secara kompleks dan saling terkait membentuk latar belakang kompleks dari konflik Vietnam yang berlangsung selama beberapa dekade. Dampak jangka panjang dari konflik Vietnam melibatkan berbagai aspek termasuk yang pertama, korban dan trauma. Jutaan orang tewas atau luka selama konflik dan banyak yang mengalami trauma fisik dan mental. Dampak ini masih dirasakan dalam masyarakat Vietnam hingga saat ini. Yang kedua, pemisahan negara. Pemisahan Vietnam Utara dan Selatan selama konflik melibatkan perpecahan yang mendalam, yang berdampak pada banyak keluarga dan masyarakat. Meskipun penyatuan Vietnam terjadi pada 1975, proses rekonsiliasi masih berlangsung. Yang ketiga, pengaruh regional. Konflik Vietnam mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara di kawasan mengalami dampak dan terlibat dalam konflik tersebut. Yang kelima, efek lingkungan. Penggunaan agen herbisida, terutama agen Orange, oleh Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang berlanjut, termasuk cacat lahir dan penyakit. Yang keenam, perubahan politik. Konflik Vietnam berdampak pada dinamika politik global, mempercepat pergeseran kekuatan selama Perang Dingin, dan mengubah perdagangan dunia terhadap intervensi militer.
Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pasca konflik, Vietnam mengalami perubahan ekonomi signifikan, beralih dari model sosialis ke ekonomi pasar yang lebih terbuka. Ini telah membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan berbagai dampak ini, konflik Vietnam meninggalkan jejak sejarah yang kompleks dan beragam, yang masih mempengaruhi negara dan wilayah sekitarnya hingga saat ini. Vietnam berakhir pada tanggal 30 April 1975, ketika pasukan utara Vietnam merebut Saigon, ibu kota selatan Vietnam. Peristiwa ini menandai kemenangan utara Vietnam dan penyatuan kembali negara di bawah pemerintahan komunis. Saat itu, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam, mengakhiri perang yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa tokoh yang terlibat dalam konflik Vietnam, yang pertama ada Ho Chi Minh, pemerintah komunis Vietnam dan pendiri negara Vietnam Demokratik, Vietnam Utara. Dia memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan Prancis dan dalam perang melawan Vietnam Selatan. Yang kedua ada Ngo Dinh Diem, presiden Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Meskipun dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat, kepemimpinan Diem di Vietnam Selatan seringkali kontroversial dan menyebabkan ketidakstabilan. Yang ketiga ada Lyndon B. Johnson, presiden Amerika Serikat yang memperluas keterlibatan militer Amerika Serikat di Vietnam Selatan selama masa pemerintahannya. Yang terakhir itu ada Richard Nixon, presiden AS yang menerapkan kebijakan Vietnamization untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan dan mengakhiri keterlibatan militer langsung Amerika Serikat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari konflik Vietnam yang pertama ada keberanian dan perlawanan, menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam mempunyai keberanian dan semangat perlawanan dalam menghadapi tantangan berat. Pesan moralnya adalah ketahanan manusia dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Yang kedua, harga kemanusiaan. Konflik Vietnam memberikan pengertian tentang harga kemanusiaan. Dengan jutaan korban, pengungsi, dan kerusakan, pesan moralnya adalah pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah konflik untuk melindungi hidup manusia. Yang ketiga, pembelajaran dari sejarah. Konflik Vietnam memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami sejarah, termasuk sebab-sebab dan konsekuensi dari konflik, untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan. Dengan merenungkan pesan moral ini, kita dapat berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih damai, Dengan merenungkan pesan moral ini, kita dapat berusaha menciptakan dunia yang lebih damai, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari konflik bersenjata sebagai sarana penyelesaian masalah. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.